Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, ya oke, kalian udah lihat dari judulnya. Terus juga mungkin udah denger dari beberapa berita. Ataupun mungkin gitu ya, ada video TikTok yang masuk ke home kalian ataupun beranda kalian atau FYP kalian gitu ya, terkait nih ya, katanya ada komenan dari salah satu mungkin peserta ataupun juga nominasi dari Putri Indonesia 2024 atas nama Desi Paramita yang ngejulitin Mesa Hira. Katanya ya dia nggak layak gitu ya. Terus katanya anak titipan, guys. Dan pada saat ini sebenarnya ya, pada saat itu gue baca itu sebenarnya itu di hari Jumat. Itu bangun tidur, guys. Gue langsung ngeliat beritanya itu, gue kesel banget asli. Kesel banget, tapi ini memang gue udah lama banget karena memang ya baru sempet sekarang gitu ya. Niatnya tadi hari Jumat gue udah langsung mau bikin videonya, cuman karena gue pulang malam dan seterusnya gitu kan, jadi gak bisa, guys. Dan akhirnya di sini gue udah mulai meredah ya. Meredah bukan berarti gimana gimana, tapi kayak lebih ya udahlah, nanggepin orang-orang kayak gini tuh ya sudah, mau berkomentar. Tapi abis itu akun-akun sosial medianya tadi gue masih menemukan akun TikToknya dia nih, guys, atas nama di sini. Cuma pada saat itu gue cari lagi nggak ada. Terus di IG-nya dikunci, di private. Kayak orang habis lempar batu sembunyi tangan, guys, nggak mau tanggung jawab. Gue nggak tahu apakah ini benar juga atau tidak gitu ya. Tapi kenapa kalaupun tidak benar, kenapa langsung ditutup semua akses? Terus akun TikToknya juga gue tidak menemukan lagi. Tadinya gue masih menemukan gitu ya, tapi ini sudah tidak gue temukan. Apakah ganti atau dihapus atau di apa ya, hilang sementara gitu ya. Dan ya gue juga cukup sadarin gitu ya, ketika Mesa ini masuk ke top 3 gitu ya, dibandingkan dengan peserta lain kayak contoh Sabrina atau mungkin Fajar gitu ya. Mereka berdua menurut gue ya tetap ada sih komen hate ya, tapi tidak segencar ke Mesa, guys, menurut gue. Kalau menurut kalian gimana, coba deh komen ya. Dan ini sama persis waktu gue sebenarnya bikin konten waktu kenapa Pice Kota dihujat, guys. Nah setelah Pice itu sebenarnya gue pengen bikin konten terkait Mesa juga. Abis nanti Mesa gue pengen bikin konten tentang Fajar dan seterusnya gitu ya. Cuman karena memang ya semua butuh waktu dan ya bukan sok sibuk atau bagaimana gitu ya. Tapi ya akhirnya nggak kesempatan gitu ya. Dan tiba-tiba yang bener-bener melonjak di sini adalah ketika Mesa masuk 3 besar, guys. Dan itu kalian bisa lihat juga lah di TikTok, bahkan mungkin di YouTube gue juga ya, banyak komentar-komentar yang gimana itu setelah ya, kalau kita lihat Angie tereliminasi, kemudian juga Vanessa tereliminasi, makin santer orang-orang yang ya komenannya nggak jauh-jauh dari kapan nih anak pulang gitu ya, atau komenan suaranya nggak enak, atau kok suaranya emang enak didengar ya, pokoknya nggak jauh-jauh dari keyword kayak begitu, guys ya. Tapi sekali lagi, gue di Indonesian Idol yang 2025 ini, gue mengakui kalau gue ngefans sama Mesa, tapi bukan Mesa aja, guys. Ada beberapa idol lainnya ya, gue suka Sabrina, gue suka Fajar, mungkin semua gue suka gitu ya. Dan gue sangat amat menghindari terhadap apa ya, hate speech gitu loh, kayak kita ngatain si penyanyi ini, ngejelek-jelekin, karena gue nggak pernah tahu ya, one day dia ngeluarin lagunya booming, gue suka juga gitu, kayak nudah sendiri ngapain gitu ya. Dan ya contohnya kayak mungkin komentar dari Putri Indonesia ini gitu ya, seperti itu ya. Mesa ini masih sangat amat muda dan belia menurut gue ya, dan masih banyak banget stepnya dia ke depan, tangga dia di atas sana. Terus juga mungkin pelajaran yang bakal dia dapet, dia mungkin banyak akan berkembang menurut gue ya, guys. Dan masih banyak PR juga menurut gue untuk Mesa gitu ya. Dan kemarin yang gue
seakan-akan gue nggak suka sama Mesa, gue tuh suka sama idola ya. Gue cenderung lebih kayak ngasih ini loh, kayak oh harusnya sih dia kayak gini, tapi ya orang ternyata melihat sebuah pujian itu adalah bentuk kita pro gitu ya, tapi sebuah kritikan itu kita itu ditandain kita tidak pro dengan idola itu, padahal enggak juga gitu. Gue pengen ngeliat Mesa tuh lebih berkembang, lebih bagus lagi, lebih keren. Iya, walaupun mungkin gak bisa menyenangkan hati semua orang atau kuping semua orang ya guys, karena lagi-lagi ya karakter dia apa ya, beda banget gitu ya. Kalau kalian lihat dari Indonesian Idol gitu ya, dari keseluruhan karakter dia nih menurut gue sangat amat bikin berwarna, dan hidupnya Indonesian Idol beda banget guys karakter dia, dan menurut gue sangat amat menonjol. Tapi lagi-lagi dengan karakter yang menonjol itu bisa jadi juga gambling buat Mesa, kayak bakal disukain orang gak ya, bakal iya atau tidak gitu ya. Oke, dan ini gue udah ngomong kemana-mana gitu ya, tapi kita bakal lihat juga untuk video dari Putri Indonesia itu ya guys nih ya. Nah, ini kayak gini guys. Komentar Putri Indonesia Kalimantan Tengah 2024 mengenai alasan Mesa Indonesian Idol masih stay sampai top 3. Benarkah? Nah, ini ya. Netizen coba cari tahu keluarga Mesa deh. Nanti kalian bakal paham kenapa dia masih stay sampai top 3. Kompetisi apapun selama di Indonesia akan selalu ada anak titipan. Gila, berani banget ya dia ngeluarin statement ini yang gue nggak tahu apakah dia tahu kebenarannya atau tidak gitu ya. Gue nggak tahu sama sekali, tapi pun gitu ya. Kalau kita ini gue balik lagi ke Pice gitu ya, yang dulu di head kayak ya iya dia bisa masuk Indonesian Idol karena bapaknya seorang pejabat dan seterusnya gitu loh, kayak dicari-cari aja gitu ya, kayak nggak layak, kayak ini orang gimana gitu menurut gue ya. Dan ini sekarang kena ke Mesa, dan kalian bisa, gue tadi juga udah lihat ya, Mesa ini sudah dari kecil kalau tidak salah dari umur dia 2 bulan itu sudah ditinggalkan ayahnya ya guys, dan bahkan dia tinggal sama ibunya. Terus dengan kalimat ini tuh justru gue kayak tadi kesel, ujungnya kayak sedih, kayak kok bisa ya dia ngomong kayak gitu di area publik. Dan makanya ini kayaknya sih ini potongan ini ya, apa sih, komentar dia mungkin di salah satu video mungkin ya, karena kalau kita lihat seperti ini atau di video dia sendiri itu ya. Nah terus ya kita lihat ya, duh Ibu Desi Paramita yang terhormat kok sibuk mau anak titipan kayak apa nggak ada urusan. Yang menilai dan vote bukan cuma orang-orang di daerah mereka masing-masing, tapi satu Indonesia. Intinya Mesa Ira bertahan karena penonton suka sama dia, dan emang bagus dianya. Itu si Fajar kan keluarganya Mesa, mereka berdua bertahan lah, emang mereka bagus. Tapi maaf, suara Mesa emang susah buat gue nikmatin. Kalau soal Mesa, coba deh cari live Bunda Maya tentang Mesa. Itu sih menurutku kenapa Mesa masih aman. Mereka katanya ingin mencari warna yang berbeda di idol kali ini, yaitu ingin mengangkat lagi kekayaan penyanyi rock cewek kayak dulu zamannya Nike Ardila. Ya memang kayak gue awal dengerin Mesa nih kayak gue nggak, bukan Nike Ardila sih ya, mungkin kayak Tantri Kotak ya. Setelah dia ini menurut gue belas lagu-lagu band, kayak ada kekosongan hukum kekosongan posisi gitu. Tapi gue berarti kan Mesa disukain orang ya guys, kalau misalkan ada dewan juri nih ya yang benar-benar berharap dia bisa naik gitu, berarti kan dia punya nilai itu ya guys. Oke, aku senang Desi Paramita jujur mewakili rakyat Indo. Nah, iya dia tahu karena dia juga titipan masuk Putri Indonesia katanya ya. Mengenai settingan, nah ini nih, ada beberapa orang yang menuduh bahwa Indonesian Idol bisa memanipulasi data, sehingga kalau ada orang yang hasil votingnya itu nggak bagus, tapi RCTI beranggapan orang ini harus kita keep gitu, data votingnya bisa dimanipulasi. Saya bisa katakan, saya bisa jamin 100% bahwa itu tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan oleh RCTI. Kenapa?
Oke, ini yang ngomong langsung ya, vokal coach Indra Aziz ya. Guys, dia udah sangat amat terkenal. Indonesian Idol bukanlah milik RCTI. Jadi Tuh, RCTI tidak bisa semena-mena tuh, memanipulasinya. Indonesian Idol itu pemegang license-nya adalah Fremantle Media, sebuah perusahaan dari Inggris ya. Simon Cowell ya, Simon Cowell. Nah, jadi RCTI itu memiliki izin untuk membuat Indonesian Idol dan menayangkannya itu dari Fremantle Media, dan sudah ada list aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh RCTI atau Fremantle Media tentu akan menarik izin itu. tuh. Di antara aturannya tentu adalah tidak boleh itu Manipulasi ya. voting. Bayangkan kalau misalnya RCTI berbuat curang ya dengan memanipulasi voting, tentu akan kehilangan trust dari pemirsa, dan pemirsa di masa depan tidak akan lagi mau untuk vote ya karena udah ketahuan curang ya kan. Ya, setuju, setuju. Mungkin dilakukan oleh RCTI ya, tetap kembali ke voting. Nah, masalahnya tuh gini ya, kadang-kadang peserta yang bagus terus punya banyak fans. Kalau fansnya cuma mendukung doang tapi nggak voting ya. Ya, 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 ya. Jadi, ya saran saya kalau misalnya kita memang mendukung seorang kontestan ya kita harus voting karena itu adalah part of the game. Sekarang mengenai Oke, itu tadi penjelasan dari vokal coach ya, bahkan di Indonesian Idol juga Indra Aziz juga sangat amat terkenal, dan gue juga suka nontonin konten-konten beliau gitu ya. Ini beliau sendiri yang ngomong ya guys, dan dia juga setahu gue nggak tahu ya untuk Indonesia yang tahun ini masih jadi vokal coach untuk anak-anak idol atau enggak gitu, tapi yang sebelum-sebelumnya dia tuh masih ya guys. Bahkan Dewan Juri kemarin gue nonton dia ngajarin Rosa nyanyi juga gitu ya. Oke. Desi Paramita itu pengen lebih terkenal lewat Mesa. Siapa yang nggak tahu dia? Baru tahu lewat Mesa. Aku. Kasian banget sih kamu. Masih kurang terkenal kah? Miris amat putri Indonesia satu ini. Seperti ini sampai viral di Twitter, I have to speak up guys. So ini bakalan lama, so stay tune. Gue gak ngerti ya parameter penilaian orang Indonesia itu seperti apa. Padahal yang udah jelas mekanisme Indonesian Idol ini kan kalau lu suka ya udah tinggal vote aja. Yep. Lihat Mesa sampai di top 3 itu benar-benar angin segar ya menurut gue. Karena itu beneran jadi warna baru di industri musik Indonesia gitu. Gue sangat amat setuju ya guys. Seringkali gue bilang karakter suara Mesa ini sangat amat tidak umum, bahkan untuk kompetisi Indonesian Idol kalian bisa cari deh ya. Kecuali kemarin ada Roni, tapi Roni tidak terlalu gimana-gimana. Dia untuk ukuran cowok ya. Nah ini kan Mesa cewek ya guys, yang bener-bener notabene jarang banget karakter kayak dia. Difitnah kayak gini sampai dibilang anak titipan itu kayak udah gak masuk akal lagi gitu. Sebenci apa sih? To be honest, I am the ageist. Tapi apakah ketika Angie pulang, aku harus nge-head idol yang lain gitu? Justru setelah Angie lulus, gue jadi vote Mesa. Karena ketika udah top 5 kemarin, gue ngerasa kayak bisa gak sih gak ada yang pulang gitu. Karena suka banget. Orang-orang yang rela vote, selain karena suara, mereka juga suka personalitinya, suka karakternya. Kenapa? Top 3 kali ini deserve banget menurut gue. Karena fanbase-nya tahu kalau harus vote. Bukan cuma hanya komen-komen asal-asal aja gitu. Tapi Betul. setelah huru-hara yang seperti ini, gue yakin Mesa goes to grand final guys. Oke. Terus nanti event top berapapun Mesa dan dapat genre musik yang pas, Mesa bakal pecah banget. Dan masih Amin ya. nah, Mesa belum bisa diterima, debat di komen, gua tunggu. Tapi jangan lupa buat follow dulu. See you. Ngeliat komenan. Oke. Tadi gue juga niat mau bikin konten TikTok kayak gini ya guys, cuman kayaknya udah cukup telat gitu ya. Dan mungkin dari beberapa kalian tahu gue tuh termasuk yang ngedenger suara Mesa pertama kali dengan mukanya yang imut-imut gitu, suaranya kok serem banget. Itu langsung ngeklik ke gue dan gue langsung suka, karena gue tuh termasuk orang yang suka dengerin orang nyanyi, apalagi dia punya karakter yang unik. Gue nggak terlalu bukannya jelek atau tidak, tapi gue kalau karakter suaranya terlalu umum dan kayak ya udah banyak gitu ya, kayak oh iya ya karakternya kayak gini tuh kayak ya oke gitu. Tapi kalau ada yang new, gue bakal coba cari tahu celah gimana dia nyanyi, tekniknya gimana, terus kekhasannya dia gimana ya. Coba kita lihat juga komentar ya. Meskipun suara Mesa kurang seleraku, nah ini masih bagus ya guys, di ngakuin kalau ini selera ya lagi-lagi ya. Tapi aku nggak pernah punya pikiran kayak Desi Paramita gitu, anjir lah kau. Oke, itu oknum putri Indonesia dibayar berapa sih buat hate Mesa? Mama sayang Mesa. Mama di Jakarta untuk Mesa supaya Mesa bisa lihat Mama setiap hari Senin di Spek
Sedih gak sih? Anak sekecil itu dikatain sama, iya, iya dah pokoknya. Oke. Semoga Mesa jadi anak yang sukses di Idol. Amin. Oke. So, mungkin itu aja untuk konten kali ini. Memang cukup panjang gua ngomong di awal. Dan ya, sebenarnya agak sedih gitu ya guys. Tapi ya, namanya juga public figure, nggak usah Mesa. Kadang gua ngomong apa aja atau bikin konten gimana aja dikomentarin nih gitu ya. Dan tapi ya gue berharap semoga Mesa semakin kuat gitu ya untuk apa namanya ya, mentalnya dia masuk ke industri yang di Indonesia, netizennya yang sangat amat gampang banget ngetak ngetik, gampang banget nge-love atau nge-hate gitu ya. Semoga makin kuat. Dan juga untuk Fajar dan juga Sabrina juga sama. Gue top 3 ini sebenarnya udah kayak di titik pasrah, kayak siapapun pemenangnya menurut gue yang terbaik udah ya, udah nggak ada apa ya, sikut-sikutan ngejelek-jelekin apa atau gimana gitu. Cuman kayak udah di apa ya, udah Mesa di titik ini gue udah sangat amat merasa ya harapannya bisa disukain sama masyarakat Indonesia, apalagi nanti kalau dia ngeluarin lagu ya guys, apalagi lagu-lagu yang tentunya nggak akan mudah untuk dinyanyikan oleh orang lain kalau kita lihat karakter dia sudah sangat amat kental banget kayak gitu ya. Tapi yep, itulah kompetisi Indonesian Idol ya guys. Dan gue berharap juga untuk mungkin beberapa fans dari Mesa gak usah balas hate comment juga untuk orang-orang yang jahat gitu ya, kayak ya udah diemin aja ya, balas aja dengan senyuman. Dan kayak ya walaupun kadang ya ada juga sih yang hate comment di channel YouTube gua yang ngejelekin Mesa ada juga gitu, tapi kadang gue bales sih ya, paling gue cuma ngatain misalkan suara Mesa nggak enak ya, gue cuma balas iya suara kamu yang paling enak dah gitu ya. So mungkin itu aja untuk konten kali ini. Kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.